Kenaikan harga beras masih belum terbendung meski pemerintah sudah mulai menggelontorkan bantuan pangan beras 10 kg kepada 21,25 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Pemerintah juga sudah mulai mengguyur pasar dengan operasi pasar, stabilisasi pasokan dan harga pangan termasuk ke pasar induk beras Cipinang. Namun pada awal pekan ini, Senin 18 September 2023, harga beras terpantau masih melanjutkan kenaikan. Bahkan harga beras kualitas bawah 2 mencetak rekor baru hingga nyaris ke Rp13.000 per kilogram. Sedangkan harga beras medium hingga kualitas super berada pada rentang Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga beras di dalam negeri terpantau bergerak naik sejak Agustus 2022 lalu. Dan dalam sebulan terakhir terus melonjak signifikan dan berulang kali mencetak rekor. Harga tersebut adalah rata-rata nasional di tingkat pedagang eceran. Posisi investasi internasional atau PII Indonesia pada kuartal 2 tahun 2023 mencatat kewajiban neto yang menurun. Kondisi ini sejalan dengan laporan Bank Indonesia, PII Indonesia pada kuartal 2 tahun ini mencetak kewajiban neto 253,3 miliar dolar Amerika Serikat atau turun $700 dibandingkan dengan akhir kuartal pertama. Menurut Bank Sentral, penurunan kewajiban neto tersebut berasal dari penurunan posisi kewajiban finansial luar negeri atau KFLN yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan posisi aset finansial luar negeri atau AFLN. Data Bank Indonesia menunjukkan posisi KFLN pada akhir kuartal 2 turun 0,6% secara kuartalan menjadi 716 miliar dolar Amerika Serikat, sementara posisi AFLN turun 0,7% secara kuartalan menjadi 462,7 miliar dolar. Penurunan AFLN dipengaruhi oleh transaksi cadangan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah serta antisipasi likuiditas falas perbankan. Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat di tengah derasnya capital outflow asing. Rupiah ditutup melemah 0,1% terhadap dolar Amerika Serikat di angka Rp15.365 per dolar. Di tengah perdagangan, rupiah sempat menyentuh angka Rp15.378 per dolar. Pelemahan ini merupakan yang terparah sejak 13 September 2023. Sementara itu, rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia berada di level Rp15.373 per dolar. Pergerakan rupiah selama pekan ini didominasi oleh berbagai kebijakan suku bunga. Setidaknya ada 8 bank sentral yang akan mengumumkan suku bunga pada pekan ini. Di antaranya adalah Bank Sentral China pada Rabu 20 September dan Bank Sentral Jepang pada Jumat 22 September. Puncaknya adalah pada Kamis 21 September di mana ada 6 bank sentral yang akan mengumumkan suku bunga, yakni Bank Sentral Brasil, Turki, Afrika Selatan, Saudi Arabia, Indonesia, dan tentu saja Amerika Serikat. Banyaknya bank yang akan merilis data pada Kamis inilah yang membuat fenomena Super Thursday akan kembali menghantui pasar keuangan global. Di sisi lain, sentimen lain yang menekan rupiah dari laporan Bank Indonesia bahwa selama pekan kemarin 11 hingga 14 September 2023, investor asing mencatat net sell 4,45 triliun rupiah. Net sell pada pasar surat berharga negara mencapai 3,98 triliun rupiah, sementara pada pasar saham 470 miliar rupiah. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberi pernyataan keras soal pengucilan nikel dari Indonesia di Amerika Serikat dengan aturan Inflation Reduction Act atau IRA. Menko Luhut pun menyampaikan bahwa Amerika Serikat sebenarnya membutuhkan nikel dari Indonesia, terutama untuk bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Luhut pun menegaskan Indonesia tak bisa dianggap enteng dan tidak ada satu negara manapun di dunia yang berhak mendikte dan mengatur negara lain. Seperti diketahui, Amerika Serikat dikabarkan tidak akan memberikan subsidi hijau bagi produk yang memiliki kandungan nikel dari Indonesia. Amerika Serikat akan memberikan kredit pajak atas pembelian mobil listrik.
Undang-undang IRA mencakup 370 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun insentif ini tidak berlaku atas mobil listrik dengan baterai yang mengandung komponen nikel dari Indonesia karena Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan dominasi perusahaan China dalam industri nikel Indonesia. Angka kelahiran di Singapura mencapai rekor terendah pada tahun 2022 setelah bertahun-tahun mengalami penurunan. Kelahiran hidup tahun lalu anjlok 7,9% karena mahalnya biaya hidup di Singapura yang membuat banyak orang berpikir untuk tidak menambah anggota keluarga. Apalagi baru-baru ini negeri singa itu menjadi kota termahal untuk ditinggali pada tahun lalu sama dengan New York, Amerika Serikat. Pemerintah pun menggelontorkan sejumlah insentif. Kini, pasangan yang memiliki bayi akan menerima masing-masing 11.000 dolar Singapura atau setara 123,9 juta rupiah untuk anak pertama dan kedua. Sementara untuk anak ketiga dan seterusnya akan menerima bantuan 13.000 dolar Singapura atau sekitar 146,5 juta rupiah. Insentif ini meningkat 30 hingga 37% dari sebelumnya.